Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi. Di video kali ini kita akan membahas beberapa pengalaman dari teman-teman yang ada di kolom komentar yang bercerita dan sharing nih tentang ancaman-ancaman yang ada, terus kemudian apa saja resiko ketika gagal bayar di Adapundi. Salah satunya adalah didatengin kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari Adapundi datang ke rumah untuk menagih ke kalian. Nah, ini merupakan sebuah hal yang harus kalian ketahui. Dan jangan sampai nih teman-teman yang baru berurusan dengan pinjol, terus kemudian baru mengalami gagal bayar, terus kemudian ditakut-takuti seperti ini dan panik. Jangan. Jadi gini, hampir di semua pinjol, hampir di semua aplikasi pinjaman online apapun yang legal ya tentunya, itu ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar akan selalu aja ada ancaman-ancaman seperti itu. Ya, mau didatengin kayak dikirimin surat dan lain sebagainya. Bahkan nggak tanggung-tanggung diberikan ancaman pasal 1243, yaitu pasal Undang-Undang Perdata yang menyatakan tentang masalah ingkar dari janji atau ingkar dari kesepakatan perjanjian. Mungkin dalam hal ini ya, karena ini perdata ya berhubungan dengan uang dan lain sebagainya. Nah, ketika orang-orang melihat di sini ada pasal, terus kemudian ada undang-undang, kemudian ada hukum perdata dan lain sebagainya, pasti orang akan panik dan merasa takut. Ya memang kita bisa kena pasal tersebut, tapi pertanyaannya akan diurus nggak? Akan beneran diajukan ke pengadilan nggak? Nah, itu adalah pertanyaan yang menjadi landasan kalian. Karena itu hampir tidak pernah ada aplikasi pinjol yang sampai ke jalur hukum dengan nilai utang nominal kalian. Saya yakin nominal kalian nggak bakal lebih dari 10 juta lah. Nah, itu kalau kalian cuma minjemnya 1 juta atau 700.000, terus mendapatkan surat ancaman akan ada DC yang datang ke rumah, terus akan masuk ke pengadilan, ini kan nggak masuk akal. Nah, sekarang di biaya dia untuk membayar pengacara, menyelesaikan gugatan, bayar administrasi hukum dan lain sebagainya, itu kan mereka malah rugi. Ya, bukannya mereka malah untung, mereka malah rugi kalau mereka mengajukan ke pengadilan. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu merasa harus gimana-gimana. Kalau misalnya itu ancaman terjadi kepada kalian, ya udah biarkan aja, cuekin aja. Toh kalau kalian memang nggak ada duit, mau gimana? Ya, intinya jangan sampai teman-teman di lubang tutup lubang. Kalau memang teman-teman ini udah ketakutan dan takut bermasalah dengan pinjol, lebih baik teman-teman gagal bayar di satu aplikasi pinjol aja dibandingkan kalian nanti bermasalah di banyak pinjol. Karena ujung-ujungnya gitu ya, banyak kok yang cerita yang di kolom komentar, di Facebook grup dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa terjerat di banyak pinjol sekaligus? Ya karena itu, karena awalnya takut dengan satu pinjol, terus kemudian nambah pinjol lagi buat nutup yang pertama, kemudian mentok-mentok, akhirnya galbay semua. Nah, ini yang harus teman-teman waspadai. Beneran deh, mendingan urusan sama satu pinjol aja, itu lebih enak. Ketika kalian diteror, diancam, dan ada mungkin dalam resiko yang terberat mungkin penyebaran data, kalian tahu pelakunya siapa, dari pinjol yang mana. Ya, karena kalian minjol di satu pinjol aja. Coba bayangkan kalau kalian minjol di 3 atau 4. Kalau ada yang sampai nyebar data, hubungi Instagram dan lain sebagainya, terus mereka nggak ngaku dari pinjol mana, ini kan repot urusannya. Kalian mau lapor ke OJK, lapornya ke siapa? Siapa yang kalian tuduh untuk melakukan hal seperti ini? Nah, itu yang jadi pelajaran penting dari kejadian-kejadian sebelumnya. Sehingga kita bisa lebih bijak lagi untuk menentukan dan memutuskan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus bertindak. Ya, intinya nggak perlu takut. Pinjol legal urusannya cuman perdata, urusannya juga nggak akan membuat kalian di penjara. Intinya tenang saja, nggak perlu takut ya. Oke, semoga buat teman-teman yang galbay pinjol di Adapundi ini, semoga bisa tercerahkan, bisa lebih tenang lagi. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen sharing tentang masalah galbay di pinjol Adapundi ini, bisa tulis kolom komentar apakah benar kejadian-kejadian seperti itu pernah menimpa kalian, dan kira-kira apa benar kalian bakal didatengin kuasa hukum ke rumah kalian? Jawabannya pasti enggak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.